Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang saya bacakan dinyatakan bahwa iblis memakai Firaun untuk memahitkan hati bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat dan kejam. Nah, kekejaman orang Mesir membuat bangsa Israel mengalami kepahitan yang luar biasa, saudara. Bangsa Israel adalah contoh nyata dampak buruk yang ditimbulkan oleh rasa pahit yang terpendam bertahun-tahun di dalam hati. Perlakuan kejam dari bangsa Mesir memang benar-benar menorehkan luka mendalam di dalam hati mereka. Kepahitan itu dapat digambarkan seperti sebuah akar. Ya, akar tidak dapat dilihat karena berada jauh di dalam tanah, tapi kita dapat merasakan dan melihatnya dari buah yang dihasilkannya. Akar yang pahit menghasilkan buah yang pahit juga. Matius 12 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraan yang jahat." Karena itu saudara, kita harus dapat menjaga kondisi hati kita. Beberapa kali dalam renungan bola ini saya selalu mengutip Amsal 4 ayat yang ke-23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mengapa? Karena hatinya teramat pahit, bangsa Israel pun menunjukkan sikap yang memberontak kepada Tuhan. Saudara, bagaimana supaya terbebas dari kepahitan? Semua tergantung bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang terjadi, betul? Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata, "Seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Kita juga harus membuat sesuatu tindakan nyata untuk melepaskan diri dari belenggu kepahitan itu. Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit." Akar pahit akan semakin tumbuh dengan subur apabila kita hidup jauh dari kasih karunia Tuhan, saudara. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita dituntun kepada kehidupan yang terbebas dari kepahitan. Maka dari itu, bukalah hati kita saat ini dan izinkanlah Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup kita. Karena jika senantiasa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati kita akan terbebas dari kepahitan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang luar biasa meneguhkan hidup iman hati kami. Kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kamilah terpancar kehidupan. Kami benar-benar harus menyadari bahwa hidup kami hari ini ada karena kasih karunia Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan sesuatu yang mungkin menyakiti hati, maka kami harus semakin dekat kepada Tuhan supaya kami tidak jauh dari kasih karunia itu. Karena kami menyadari Tuhan bahwa hanya kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kehidupan yang terbebas dari kepahitan. Hari ini, saat ini juga, ketika kami mendengarkan firman Allah ini, kami mengangkat kedua tangan kami, Bapa. Hati kami yang terbuka dan terarah kepadamu. Penuhilah kami
dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah kuasa Roh Tuhan ini memimpin langkah hidup kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan yang memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah supaya kami tidak hidup di dalam kepahitan, tapi justru kami memperoleh kemenangan demi kemenangan yang menjadi bagian kami yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap umat-Mu yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.